yang bersuka cita, mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang kembali beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Gak terasa kita ada di tengah tahun dan di tengah bulan. Ada banyak perjalanan hidup kita yang kita rasa tidak bisa lalui, tapi ternyata kita mampu lalui. Hanya satu yang bisa kita lakukan, bersyukur. Bersyukur, tetap setia memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Amin. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kita bersyukur. Lega hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Amin. Kita alami kasih Tuhan yang indah sepanjang hidup kita. Sampai saat ini kita ada karena Dia. Amin. Oh, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian bisa bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur kita. Sehabis hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan
ada apa tadi Tuhan, karena kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kami percaya bersama-Mu, kami cakap menanggung segala perkara. Ada banyak persoalan, ada banyak hal Tuhan yang ada di hadapan kami. Kalau itu tidak dilalukan dari kami, kami percaya Kau berikan kami kekuatan untuk melaluinya. Kami berserah sepenuhnya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur banyak persoalan kita lalui, tapi kita tahu kita andalkan satu nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan, karena kita tahu persis hanya Dia satu-satunya andalan kita. Ada banyak persoalan, ada banyak hal, tapi kita tahu persis kita cakap menanggung perkara bersama Dia. Amin. Penolong kita yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji
salam dulu kiri kanan, bilang kita ini umat pemenang, jangan takut-takut. Tiap dari kita disertai Tuhan dengan kekuatan yang dahsyat. Jangan takut dengan segala persoalan. Kita persiapkan persembahan kita. Buat yang bertugas, dipersilakan. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa baik, kembali kami datang padamu, memberikan persembahan kami Tuhan dari hati kami. Kami ingin memberi dengan sukacita. Biarlah ini berguna untuk semua kegiatan yang bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Terimalah persembahan kami Tuhan dari hati kami, dan kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan. Sekali waktu saya bertemu dengan anak gadis masih 24-25 tahun, salah bergaul, hamil di luar nikah. Ternyata dia juga berpasangan dengan yang bukan seimannya. Dia datang, dia bertanya ke saya jawab, memilih setia jauh lebih besar daripada apapun. Namun dia ternyata pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kita yang di sini, kita tetap tegar memilih setia meskipun dalam segala persoalan apapun. Kita berdoa semoga anak itu bisa mendapat terang Tuhan dan kembali ke jalannya. Amin. Kita siapkan hati kita. Ada saatnya kita merasa kok tidak bisa lakukan banyak hal ya. Kita sudah atur segala sesuatunya, tapi ternyata tidak seperti keinginan kita. Tapi kita tetap memilih setia. Amin.
tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya kita hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Amin. Sama-sama kita ungkapkan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Amin. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar Tuhan pada akhirnya mendapati kita hambanya yang setia. Ada banyak hal rasanya kok sudah kita rancang-rancang dengan baik, tapi tidak seperti yang kita inginkan. Tapi ternyata ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, Tuhan bekerja di dalamnya. Amin. Kita percaya itu. Kita ungkapkan isi hati kita dengan sungguh-sungguh. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Kita tetap hati kita percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku, Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Jemaat Tuhan saja sampai akhir hidup. Katakan dengan sungguh-sungguh. Amin Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia, kami tetap percaya kepadamu, kami mau menyembahmu. Bahkan sampai pada akhirnya kami harus menutup mata. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, dan Engkau dapati kami pada akhirnya adalah hamba-Mu yang setia. Sampai ku menutup mata,
tolong Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh kita nyatakan iman kita bahwa kita adalah orang yang setia. Amin. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. sekali lagi kita ungkapkan sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidupku, ku tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu kami persembahkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi korban wangi-wangian di hadapan Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau disukakan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sebab untuk itulah kami hadir hanya untuk memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menyelamatkan setiap kami, mengampuni setiap dosa-dosa kami, menjadikan kami mulia dan berharga oleh karena anugerah, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini kami hidup tidak lagi dalam kutuk, dalam kegagalan, dalam sakit penyakit, tapi kami hidup dalam anugerah yang berlimpah-limpah, hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya seperti pujian yang tadi, kami akan melayani Tuhan sampai kami tutup mata di bumi ini dan buka mata dalam keabadian. Terima kasih buat kebenaran, terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat pertolongan Tuhan. Dan sekarang kami akan terima firman Tuhan. Namun sebelumnya, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini. Hamba rindu memohon berkat-Mu ada di atas kami, di atas pernikahan kami, di atas keturunan kami, di atas setiap usaha dan kesehatan kami. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, tumpangkanlah tangan-Mu di atas kami. Bapak Ibu, mari buka kedua tangan saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, terimalah kekuatan, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus, engkau akan naik bukan turun. Engkau akan diperlengkapi menjadi kepala bukan menjadi ekor. Sebab engkau berharga di mata Tuhan. Berkati setiap pria di gereja ini Tuhan. Berkati setiap istri yang ada bersama-sama dengan kami. Pakai dan urap hidup mereka. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Mari ucapkan syukur, katakan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus.
Yang sudah diberkati, sembahlah Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati, sembahlah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Roh Kudus, kami memuji-Mu. Roh Kudus, kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi, mari kita angkat tangan sekali lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud, amin, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi dan shalom. Pertama, terima kasih kepada Tuhan buat anugerah dan kebaikannya buat kita sekalian. Saya diberikan Tuhan kesempatan pagi hari ini dapat melayani kebenaran firman Tuhan di GB Shalom, Titian, Kencana. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu dan juga keluarga para pengerja di gereja ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melayani firman Tuhan. Bolehkah saya tahu berapa banyak di sini yang hadir bersama dengan pasangan? Bolehkah angkat tangan? Suami istri. Angkat tangan. Suami dan istri. Ya, jangan malu, jangan malu, jangan malu. Jangan malu. Yang hadir dengan pasangannya, angkat tangan saudara sekali lagi. Baik, terima kasih. Yang hadir tanpa pasangan, istri sendiri, suami sendiri. Baik, supaya nanti saya tahu mendoakan Bapak dan Ibu. Puji Tuhan, saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu giat memberitakan Injil. Ya, kita harus giat dalam memberitakan Injil. Bolehkah kita baca sama-sama 2-3? Kita harus giat dalam memberitakan Injil. Nah, saya kasih pengantar terlebih dahulu supaya Bapak Ibu memahami sedikit apa yang ingin saya jabarkan kepada kita. Nah, kita tahu bahwa kelahiran Kristus di dunia ini untuk melaksanakan satu kehendak atau misi ilahi dengan satu tujuan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa.
Kita sudah tahu ini ya, menanggung dosa manusia dan mati di atas kayu salib, bahkan dikuburkan dan dibangkitkan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung naik ke surga. Dia masih ada di bumi ini selama 40 hari. Ngapain Bapak dan Ibu? Dia mengajar berulang-ulang para murid. Supaya para murid ini mengerti tujuan mereka, yaitu untuk memberitakan Injil. Maka pada hari yang ke-40, Yesus naik melalui satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Di sana dia naik ke surga dan dia berpesan kepada para murid supaya mereka menunggu di loteng Yerusalem selama 10 hari. Mereka harus berdoa di sana. Maka setelah 10 hari mereka berdoa, maka pada hari yang ke-10 Roh Kudus turun. Atau dihitung dengan 40 hari Yesus bangkit, 10 hari mereka berdoa, maka pada hari yang ke-50 Roh Kudus turun. Nah, itulah yang disebut dengan hari Pentakosta. Gereja kita, Gereja Bethel Indonesia adalah aliran Pentakosta. Bukan Calvinis, bukan Lutheran, bukan Zwingli, dan lain sebagainya. Tapi gereja kita adalah gereja Pentakosta. Gereja yang beraliran Pentakosta karismatik, maka di sini ada orang menangis, bisa orang berteriak, bisa orang nyanyi, jingkrak-jingkrak, iya toh, bisa berbahasa roh, semua itu karena karya Roh Kudus. Namun satu hal yang paling menonjol dari gereja kita adalah Gereja Bethel Indonesia tentang pemberitaan Injil. Maka hari ini saya ingin mendorong Bapak dan Ibu supaya kita giat memberitakan Injil. Yang kedua dalam pengantar ini adalah kenapa banyak orang Kristen yang mengalami stagnasi rohani. Contoh seperti ini, Bapak Ibu datang beribadah di GBI Shalom, Titian Kencana. Gembalanya sama, iya toh, pemusik segala macam sama, pengkhotbah sama, dengar khotbah yang sama. Tetapi dalam pertumbuhannya berbeda. Ada orang yang cepat bertumbuh. Ada orang yang rata-rata sedang bertumbuh. Ada orang yang tidak bertumbuh. Malah sebaliknya, ada orang yang jenuh, terhilang. Beribadah yang sama, ke gereja yang sama, gembalanya yang sama, dengan khotbah yang sama. Lihat PPT seperti ini sama. Tapi dalam pertumbuhan rohaninya tidak sama. Benar apa betul? Betul toh? Kenapa saudara? Nah, jawabannya begini. Dalam pergumulan saya, karena kita ini kurang memberitakan Injil. Coba kalau sama-sama kita memberitakan Injil, kita akan cepat bertumbuh loh. Kenapa banyak orang Kristen gak bisa bertumbuh? Karena gak mau memberitakan Injil. Lihat orang sakit gak mau mendoakan. Lihat orang stres gak mau mendoakan. Lihat orang yang hancur pernikahannya kita diam-diam. Padahal mereka diambang perceraian. Nah, Tuhan mau memakai saudara. Ketika kita tahu orang itu belum diselamatkan, minimal doakan orang tersebut. Lihat orang sakit, doakan mereka. Sembuh atau tidak sembuh itu bukan urusan kita. Sebab yang menyembuhkan bukan kita. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Bagian kita hanya mendoakan mereka. Lihat pernikahan yang hancur, suami istri yang beribut dan segala macam. Bapak Ibu coba doakan, praktekkan iman saudara. Lihat, Bapak Ibu akan bertumbuh dengan baik. Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Langsung ayat 15 saja saudara. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Baik, Bapak dan Ibu, saya bacakan buat kita semua, pelan-pelan saja saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia sama-sama. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, saya sendiri. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan sama-sama. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum sendiri. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Terakhir bersama. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka yang keras, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terus, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut. Wow.
dan Tuhan turut bekerja terus. Ya, puji Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah Yesus, dia sudah bangkit, dia berpesan kepada para murid. Pesannya berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kepada semua orang, kepada semua suku, etnis, kaum, dan bahasa, siapa saja. Tugas memberitakan Injil adalah perintah Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Namanya perintah harus dilaksanakan, bukan himbauan, bukan, tetapi sebuah perintah. Dalam Matius pasal 28 yang disebut dengan amanat agung, setiap orang yang percaya harus ambil bagian ini. Setiap Bapak Ibu yang sedang mendengarkan saya berbicara hari ini, saudara harus ambil bagian ini untuk memberitakan Injil. Pak Pendeta, apakah harus saya jadi pendeta? Oh tidak. Saudara tidak harus menjadi pendeta, saudara tidak harus menyandang gelar STH dan lain sebagainya, enggak. Saudara cukup menjadi berkat, cukup menjadi kesaksian hidup, cukup saudara secara aktif untuk memberitakan Injil lewat hidup kita. Berdoalah supaya Tuhan kirim orang-orang di sekitar saudara yang membutuhkan Injil. Misalnya mereka susah, stres, dan lain sebagainya. Misalnya nih, ya bapak-bapak kalau di kantor, ada temannya bapak-bapak lagi stres, ya lagi jenuh, lagi konflik dengan istri. Itu kesempatan saudara untuk memberitakan Injil. Jangan tawarin dia malah minum-minum. Jangan. Ya, minum Coca-Cola dan lain sebagainya. Tawarkan Injil. Pak, hanya ada yang bisa menolong Bapak. Pernikahan Bapak cuma ada satu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Saya lagi banyak menangani pernikahan hari-hari ini. Banyak sekali Bapak dan Ibu. Masalah uang, masalah perselingkuhan, video call dengan bini orang, dengan istri orang, dengan suami orang, banyak sekali. Makanya tadi di awal saya katakan, saya pengen tahu di sini yang hadir dengan pasangan siapa, karena nanti saya ingin doakan saudara, supaya pernikahanmu diberkati oleh Tuhan. Banyak sekali hari ini yang justru dalam pernikahannya yang hancur. Jadi tugas memberitakan Injil adalah tugas kita. Paham sampai di sini? Kalau Bapak Ibu paham boleh manggut-manggut kepala ya. Kalau Bapak paham geleng-geleng kepala begitu. Ayat 16, konsekuensinya. Ayat 16, 2, 3. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu, manusia diperhadapkan hanya dua pilihan. Percaya, dibaptis, selamat. Tidak percaya, akan dihukum. Gak ada zona abu-abu di situ. Gak ada pilihan alternatif di situ. Cuma dua hal diperhadapkan kepada kita. Saudara percaya, terima baptisan, engkau diselamatkan. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika sangkakala berbunyi, Yesus turun dari sorga, maka kita yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Amin. Saya menyimpang dulu. Tadi malam saya ngobrol dengan seorang kawan pendeta. Pak, kira-kira harga kuburan sekarang berapa? Ternyata kuburan itu mahal loh Bapak dan Ibu ya. Di Geraha Sentosa itu 94 juta. Saya bilang 94 juta. Itu hanya di Geraha Sentosa. Lalu saya pikir-pikir, aduh, kalau kita meninggal jangan bikin susah orang ya begitu ya. Ya saya pesan ya, gitu saya pesan. Pak, kalau Bapak sabar nanti ada Pak, yang jauh lebih murah daripada itu. Istri saya bingung. Itu buat siapa? Jangan bikin susah orang. Nah saya mau bilang begini, saudara mau dikubur di mana itu nggak penting. Iya toh? Yang penting adalah saudara meninggal di dalam tangan Tuhan. Itu yang penting. Itu yang penting. Makanya percaya Yesus, engkau diselamatkan. Tidak percaya Yesus akan dihukum. Coba baca pelan-pelan, baca pelan-pelan. Karena saya seorang gembala sidang, saya ingin pastikan setiap orang yang mendengar khotbah saya harus paham dengan firman. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pilihan cuma di tangan saudara. Itu sebabnya hidup yang singkat ini jangan kita pergunakan, jangan kita habiskan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya.
Kalau saudara sedang jenuh, pergilah ke rumah sakit. Lihat orang yang ada di ruangan ICU, yang berjuang dengan nafas. Pergi ke rumah sakit RSUD Bekasi sana, numpang sama susternya. Pak, boleh nggak saya lihat? Lihat. Saudara nanti keluar dari sana akan menangis. Ternyata mereka berjuang ya untuk mati, untuk hidup. Kalau saudara lagi malas-malas ibadah nih, lagi coba-coba main-main dosa nih, pergilah ke rumah sakit. Atau kalau saudara lagi bosan-bosanan, lagi uring-uringan dengan Tuhan, pergilah ke penjara. Lihat orang-orang di sana terkurung berpuluh-puluh tahun hanya untuk merdeka. Kalau saudara lagi jenuh-jenuh nih, pergilah lihat orang yang sedang meninggal. Nanti suatu saat juga seperti itu Bapak dan Ibu. Kita berasal dari tanah, hidup dari tanah, makan dari tanah. Suatu saat tanah ini menjadi atap, ya, atap kita. Betul tuh? Tanah akan di atas kita Bapak Ibu. Konsekuensinya cuma 2. Terima, percaya, dan selamat. Nah Bapak Ibu, ini konsekuensinya. Nah para murid ini mereka meresponi. Ayat 17 sampai 18 ini respon mereka. Ya, dan ayat 17 sampai 18 ini juga tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. 1. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. 2. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 3. Mereka akan memegang ular. Dan 4. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapatkan celaka. 5. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, para murid meresponi. Kita pun harus meresponi. Saya dan saudara pun harus meresponi. Yang pertama tadi apa? Mengusir setan. Setan benar ya, bukan kesetanan ya. Hari-hari ini banyak orang gila enggak? Ya, banyak orang gila enggak? Hari-hari ini banyak ya. Gila uang, gila harta, gila jabatan, gila handphone, gila makan, gila tidur, gila-gilaan, gila bini orang. Banyak gila. Haleluya. Gila-gilaan memang ada. Mengusir setan, terus apa lagi tadi? Ayo lihat yuk. Mengusir setan terus. Berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Ini bahasa roh. Terus. Mereka akan memegang ular. Saudara masuknya di sini bukan Bapak Ibu pergi misalnya ke taman safari lalu cari ular pegang-pegang. Bukan. Saudara artinya bahwa kuasa kegelapan itu ada di tangan kita. Kami beli rumah yang di samping gereja kita, saudara 2,1 miliar. Memang pemilik rumah itu rupa-rupanya dia punya kebiasaan antik. Dia koleksi Gucci dari China sana. Jadi kita beli itu rumah, saudara. Lalu ketika anak saya sakit, saya ini kan punya kebiasaan bangun pagi lalu berdoa sekitar jam 4. Nah, anak saya tidur di situ karena tidak bisa naik ke atas, jadi harus tidur di situ. Saya lagi berdoa, lagi asik-asiknya, saudara lagi nyanyi. Tiba-tiba ada orang buka pintu, ngeruk begitu. Oh, saya pikir anak saya mau ke toilet. Saya bangun, saudara, saya mau hampiri dia. Saya lihat, dia masih tidur. Siapakah gerangan yang buka pintu dalam hati saya? Guru-guru sekolah minggu pernah kasih laporan. Lagi asik mereka ngobrol, tiba-tiba keyboardnya bunyi. Wah, ini kerjaan setan dalam hati. Saya ambil minyak, saya kelilingi itu rumah, saya bilang, setan tunjukkan wajahmu, di manakah kau? Saya percikin. Saudara, kalau rumah saudara seperti itu, doakan dalam nama Yesus, jangan dijual. Ya toh, jangan jual. Doakan, Anda punya kuasa. Setuju? Kita punya kuasa. Jangan bilang, Pak, ya permisi dulu ya, anak setan melewat, jangan. Saudara punya kuasa. Memegang, apa tadi? Ular. Berarti apa? Kita punya kuasa atas di situ. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Artinya begini, kalau saudara menyampaikan firman, ada orang suguhin sesuatu tanpa sepengetahuan saudara, Anda minum, itu tidak akan mencelakakan kita. Tapi kalau saudara tahu itu ada racun, lalu saudara minum, jangan. Itu membawa orang ke dalam pencobaan. Iya toh? Kalau saudara nggak tahu, lalu disuguhin, minum dalam nama Yesus. Makanya perlu segala sesuatu dalam nama Yesus. Mau minum dalam nama Yesus,
Ada di belakang kamu di mobil, bawa mobil bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Betul toh? Iya. Mau makan juga dalam nama Tuhan Yesus. Semua dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Dalam nama Yesus. Bahkan yang luar biasa adalah mereka meletakkan tangannya atas orang sakit itu akan sembuh. Coba bayangin Bapak dan Ibu. Kalau ini kita praktekkan dengan baik, saya percaya Injil yang kita terima akan membuat roh kita bernyala-nyala. Saya menyimpang dulu ya. Kita ini di Indonesia adalah hasil pekabaran Injil dari orang Jerman, orang Belanda, dan Inggris. Para misionari yang datang ke Indonesia. Sebut saja Joseph Kam. Joseph Kam itu penginjil yang masuk ke daerah Maluku. Maka dia disebut dengan Rasul Maluku. Bapak Ibu pernah mendengar namanya Don Richardson. Don Richardson itu adalah penginjil yang datang ke suku Sawi di pegunungan sana. Pegunungan orang-orang suku Sawi, kalau mereka misalnya melakukan kesalahan, maka anak mereka sembelih, mereka potong, lalu mereka persembahkan kepada dewa. Don Richardson pergi ke sana menginjil. Saudara tahu taruhannya apa? Nyawa. Pernah mau mati gara-gara malaria. Dan kita lihat banyak orang Papua yang diselamatkan, khususnya suku Sawi, karena penginjilan daripada Don Richardson. Bapak Ibu yang dari Sumatera Utara, orang-orang Sumatera Utara banyak percaya kepada Yesus pada abad 18. Ada penginjil yang masuk ke sana. Yang pertama bernama Hans. 2 bernama Betts. 3 bernama Clemens. Dan yang keempat bernama Vans. Ini penginjil yang awal abad 18 yang masuk ke tanah Batak. Hans, Clement, Betts, dan Van. 4 penginjil ini namanya diabadikan menjadi nama sebuah gereja. Hans, Clement, Betts, dan Van. Van, V. V, cuma orang Batak yang bisa ngomong V. V jadi P. H, K, B, P. Ini penginjil yang masuk ke sana. Hans, Clement, Betts, dan Van. H, K, B, P. Huria, Batak, Protestan. Ya, jangan diplesetkan. Huru hara karena Bapak Pendeta. Jangan. Repot kita. Mereka mati di sana, maka dikirim lagi yang bernama Nomensen. Nomensen itu bukan penginjil yang pertama yang masuk ke tanah Batak. 4 pemuda ini. Hans, Clement, Betts, dan Van. Tapi tahu namanya Sadrak, Kiai Sadrak. Dia yang menginjil yang masuk ke tanah Jawa. Pulau Jawa. Makanya kita lihat banyak di Pulau Jawa ini kampung-kampung yang adalah banyak orang Kristen. Dia menginjil lewat apa? Lewat budaya. Ya, lewat budaya orang Jawa. Lewat gamelan dan lain sebagainya. Pernah mendengar namanya Franciscus Xaverius? Itu nama yang terkenal di Indonesia. Banyak orang memakai namanya Franciscus Xaverius. Dia yang menginjil masuk ke tanah Indonesia bagian timur, Bapak dan Ibu. Lihat mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Nyawa mereka mempertaruhkan. Mereka banyak mendoakan orang-orang sakit. Saya percaya Anda semua sedang mendengarkan saya berkhotbah, saudara juga akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Betul ya? Alkitab saya memakai kata sembuh. Jadi berarti Tuhan membela firman-Nya. Dengar sekali lagi. Tuhan membela firman-Nya. Ketika kita berani berdiri atas nama firman Tuhan, Tuhan membela firman-Nya. Dia tidak akan pernah membuat kita dipermalukan. Tidak. Boleh saya kasih kesaksian? Saya nggak tahu apa ini kesaksian udah pernah belum di sini Pak Gembala. Bapak Ibu, saya ini waktu SD, saya punya penyakit. Malu loh kalau ngomong sebenarnya. Malu kalau ngomong sebenarnya. Tahu penyakitnya? Saya gagap waktu SD. Tahu kan kalau orang Batak itu jago ngomong. Waktu lahir, mulut duluan mungkin ya. Maka jago ngomong, jago nyanyi. Waduh, kalau nyanyi itu hebat-hebat semuanya. Kalah yang lain, mohon maaf nih. Saya punya istri marganya Tan, saya marga Nenggolan. Ya Bapak Ibu ya. Gagap. Waktu SD saya gagap. Gak bisa ngomong, bayangin coba. Aduh, ini anak mau diapain kalau sudah gagap, apalagi kalau laki-laki.
Bagi kami kan laki-laki itu mahal. Mahal laki-laki, harus bawa nama orang tua. Tempat bersandarnya orang tua di masa tuanya. Begitu filosofinya. Jadi saya gagap. Gak bisa dibawa kemana-mana. SMP juga gagap. Mungkin kalau bahasa sekarang bisa dibully. Bisa. Saya pikir nanti lulus SMP ambil ST lah, sekolah teknik atau STM. Jadi cari nafkah bangun masa depan karena dengan tangan kalian. Tapi orang tua saya kirim saya ke seminari Bethel Petamburan, Jakarta. Bapak Ibu tahu namanya kalau masuk ke seminari Bethel keluarnya apa? Outputnya apa? Jadi pendeta. Pendeta modalnya apa? Ngomong mulut. Coba kalau AA. Aduh Bapak Ibu. Bapak Gembala undang pendeta ke sini yang gagap. Saya percaya saudara angkat tangan. Pak, emang ada lagi pendeta yang lebih kacau dari sini Pak. Tapi dengar Bapak dan Ibu, Tuhanku tidak pernah mempermalukan. Itulah anak-anak muda yang belum menikah. Jangan pernah minder. Kalau engkau terlahir dari orang tua yang tidak begitu beruntung, mohon maaf, secara ekonomi, jangan minder. Ayo berjuang. Mohon maaf istri-istri yang terhormat. Kalau suamimu misalnya tidak punya penghasilan seperti orang lain, jangan marahin, jangan marahin dia. Doakan supaya dia giat. Doakan. Ya, amin. Anak-anak muda yang belum menikah misalnya, jangan minder. Engkau berharga bukan karena iPhone yang terbaru, bukan. Kau berharga karena Yesus mengasihi kita. Saya pemimpin mulai dari Jawa Barat. Pak Gembala saudara tahu. Dari Jawa Barat saya pemimpin. Ya. Sampai di Bekasi. Saya menggembalakan sekian ratus jemaat. Memimpin persidangan. Coba kalau gagap Bapak dan Ibu. Aduh kayak apa. Tapi itulah Tuhan yang kusembah. Maka di hadapan saudara saya berkata, saya berhutang nyawa sama Tuhan. Saya berhutang nyawa sama Tuhan. Dan saya bilang, saya tidak mau jatuh dalam dosa. Di kantor BPD, saya ada peraturan di sana. Tidak boleh ada wanita yang masuk ke ruangan saya seorang diri. Kalau sampai ada yang berani masuk tanpa didampingi yang lain, maka yang lain akan saya marahin, saya omelin mereka. Harus didampingi, kalau enggak saya yang keluar. Karena saya tidak mau digosipin orang, Bapak dan Ibu. Itulah Tuhanku yang hidup. Makanya saudara jangan minder ya. Amin. Anak-anak muda ya, ayo kerja. Bangun mimpi. Kuasai satu bahasa asing. Satu bahasa asing. Bahasa Mandarin kah, Jepang kah, Korea kah, Inggris kah, minimal satu saja. Satu saja. Supaya engkau bisa go. Haleluya. Anak-anak muda, amin. Ya, jangan lari ke vape lah, narkoba lah, rokok lah, jangan. Itu bukan style kita. Nih, ayat ini nih. Mereka menumpangkan tangan seorang sakit apa? Sembuh. Sakit gagap sembuh. Rabun mata sembuh. Asam urat sembuh. Encok, rematik, apalagi Bapak Ibu, datanglah sama Tuhan. Puji Tuhan. Yang berikut, apa respon Tuhan Yesus? Apakah hanya sekedar dikatakan, oke kamu pergi dah. Pergi. Apakah responnya? Respon Tuhan Yesus? Lihat, ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saya tidak kupas ini, biar Bapak Gembala yang kupas Bapak dan Ibu. Saya kupas ayat 20. Mereka pun pergilah, para murid pergi memberitakan Injil. Katakan amin. Ke segala penjuru dan sama-sama Tuhan, Dia turut bekerja meneguhkan firman-Nya. Tuhan membela firman-Nya Bapak dan Ibu. Dia nggak duduk-duduk santai-santai di sorga. Misalnya nih kalau bahasa kita sambil ngopi-ngopi. Enggak, dia bela firman-Nya. Dia bela firman-Nya. Maka saya percaya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tidak pernah. Mata saya Bapak Ibu, kata dokter ya, saya punya penyakit namanya glaukoma di mata ini. Konon katanya itu penyakit yang diwariskan orang tua.
Aduh, saya bilang orang tua kalau kasih warisan yang baik lah. Masa warisan penyakit mata namanya glaukoma. Kata dokter itu, aduh Pak, ini kan dari sekian anak, dari sekian keturunan pasti ada satu yang kena Pak. Ya, saya di warisan mungkin saya kali ya paling disayang ya. Jadi mau tidak mau harus pasang selang di sini. Karena tekanan mata ini kan tinggi nih saudara ya. Yang kanan nih, yang warna hitam itu sudah disuntik. Ini yang hitam ini, sudah disuntik. Tek begitu, sakit juga ya. Nah yang kiri ini saudara, itu harus pasang implan. Pasang selang untuk mengalirkan air mata masuk ke bola mata. Makanya kalau Bapak Ibu punya air mata, bersyukurlah. Ya toh? Halo? Ada kawan saya ketua BPD Kalimantan Timur tidak punya air mata. Maka dia disebut pendeta tanpa air mata. Dan per 10 menit dia harus tetes. Dan obat tetes itu tidak ada di Indonesia. Dia harus beli dari Amerika, Bapak Ibu. Harganya $. Saya bilang, bro, dari mana? Itulah Tuhan Pak. Dan Bapak tahu enggak? Lewat saya seperti ini, saya banyak diundang orang berkhotbah untuk bersaksi. Tidak hanya di Indonesia, tapi di luar. Dari situlah berkat saya katanya. Jadi Tuhan itu baik ya. Dia punya kelemahan, tapi Tuhan angkat dia dengan cara yang lain. Nah, saya ini Bapak dan Ibu harus pasang selang di sini. Karena kalau nggak bisa buta. Karena tekanan mata ini pernah sampai 35. Tekanan mata yang ideal itu adalah 20 ke bawah, 15, antara 15 sampai 13. Ya, 13 sampai 20 lah. Itu tekanan mata yang ideal. Kalau sudah di atasnya itu matanya merah, perih begitu ya, dan bisa rabun ya seketika. Jadi mau tidak mau harus pasang selang di sini. Harus pasang selang. Nah ketika pasang selang itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ambil mata saya ya. Jangan ambil penglihatan saya. Saya masih umur produktif. Saya punya istri, punya anak-anak yang belum menikah, ada 2 lagi. Saya punya jemaat. Tolong ya Tuhan, jangan ambil mata saya ya. Saya dioperasi Bapak Ibu. Ini pasang di sini nih. Sepanjang operasi saya berdoa. Ya karena hanya bagian sini yang dibius. Jadi yang telinga saya dengar mereka ngobrol, apa yang mereka ucapkan begitu. Mata sepanjang malam ditutup. Sepanjang malam. Saya bersyukur Tuhan berikan saya istri yang baik. Tuhan berikan anak-anak yang baik. Ya, bapak-bapak bersyukur ya buat istrimu yang baik ya. Rewel dikit nggak apa-apa lah. Bersyukurlah. Dia suka belanja, orang berteriak di depan pagar tiap pagi, nggak apa-apa lah. Biarkan saja, maklumin sajalah. Lah kok nggak ada amin nih para bapak-bapak. Bersyukurlah ya, kalau punya istri itu bersyukur. Amin? Iya, walau dia nggak bisa masak bersyukurlah. Daripada nggak ada istri saudara, repot. Betul loh, bersyukur. Ibu-ibu juga bersyukur ya punya suami ya. Jangan dimarahin. Pulang-pulang kerja jangan dimarahin, bersyukur. Bersyukur, haleluya. Sepanjang malam itu Bapak Ibu ini mata ini diperban semuanya. Puji Tuhan, besoknya sekitar jam 10, jam 11, perbannya dibuka semuanya dan dokter katakan, Pak, 90% mata Bapak kembali. Wih, puji Tuhan. Minggu berikut saya kontrol, ada satu ibu dia marah-marah. Pak dokter, saya komplain, mama saya baru operasi di sini, kok malah buta. Ya Tuhan Yesus dalam hati saya. Ya Tuhan Yesus kok bisa begini. Dia komplain, dia marah-marah. Saya ingat firman Tuhan dalam kitab Maliaki, Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang tidak beribadah dan orang yang tidak beribadah. Jadi Tuhan membela apa Bapak Ibu? Ayo dong. Tuhan membela apa? Tuhan membela firman-Nya. Coba baca lagi ya. Ya, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Dia turut bekerja. Terus ya buat apa? Meneguhkan firman itu. Dengan apa? Tanda-tanda ajaib. Jadi saya dan Bapak Ibu tidak boleh kita takut. Tidak boleh kita ragu. Lihat orang sakit, doakan dalam nama Yesus. Saudara pun sakit di tengah-tengah malam, doakan dalam nama Yesus. Tadi malam saya doain satu ibu yang ada tiroidnya di sini. Yang makin besar. Saya doakan dia, saya peluk, saya katakan, Oma,
Ya semangat. Ya semangat. Jangan fokus kepada penyakit. Fokus sama Tuhan. Iya Pak, saya tetap semangat. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah dia. Amin. Tuhan turut bekerja. Ayo ngomong 2-3 yuk. Tuhan turut bekerja. Dia turut. Dia nggak seorang diri, Bapak dan Ibu. Dan kita juga tidak seorang diri. Dia nggak biarkan kita seorang diri. Dia nggak biarkan. Tapi Tuhan turut. Dia bela kita loh. Itu hebatnya. Makanya bangga Bapak Ibu menjadi anak Tuhan. Makanya sungguh-sungguh. Ya. Nih kaum pria dengar nasihat saya. Yang penting saudara jangan jatuh dalam dosa. Jangan jatuh dalam dosa perzinahan atau perselingkuhan. Tuhan akan bela hidup saudara. Dengar itu kaum pria. Jangan jatuh dalam dosa perselingkuhan atau perzinahan. Jangan whatsappan dengan yang bukan pasanganmu. Ya, makanya kemana-mana pakai yang beginian. Ada yang goda bilang, hei aku udah punya. Biar jangan digoda saudara. Kau jatuh dalam dosa perzinahan, habis hidupmu. Tuhan gak membela saudara dengan firman. Tapi kalau engkau tetap bertahan dengan Tuhan, Tuhan membela hidup saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang berikut, ya sedikit lagi. Apa respon kita? Apa respon kita? Next PPT-nya. Apa respon kita? Baca sama-sama dengan saya. 2-3. Giatlah memberitakan Injil. Ayo giat. Semangat. Semangat beritakan Injil. Bisa buka rumah saudara jadi komsel. Ya, bikin komsel di sana. Ada yang punya ruko. Kasih buat gereja, buat dipakai. Anak saya pulang dari Timor Leste waktu COVID yang lalu. Bawa 2 anak, 1 istri. Karena dia gak mau lagi di Timor Leste. Saya bilang, Tuhan saya pengen buka gereja buat anak saya ini. Tapi untuk buka gereja kan bukan perkara mudah. Harus cari ruko dan lain sebagainya. Minimal bangsa 300-an juta harus ada modal. Saya bilang sama jemaat, ya, mana tahu Bapak Ibu ya dan punya tempat, bolehkah bantu kami? Ada satu bapak dia bilang begini, Pak, saya di ujung sana ada 3 ruko. Di ujung sini ada 4 ruko. Bapak boleh pilih yang mana saja. Bapak silakan pakai. Puji Tuhan, dan saya kasih buat itu anak, dia pakai. Dan sekarang jemaatnya hampir lebih daripada 100 jiwa. Lebih daripada 100 jiwa. Baru 2 tahunan. Nah kenapa? Karena giat memberitakan Injil. Bapak Ibu ayo giat beritakan Injil. Lewat apa? Lewat kesaksian. Bukan rumah. Bukan ruko saudara. Kalau enggak punya apartemen, bikin komsel di situ. Kalau saudara misalnya sebagai pemimpin di perusahaan, ya, saudara karyawan yang di bawahmu itu adalah jemaatmu. Bikin persekutuan doa di situ. Yang kedua, sama-sama yuk. Yang kedua, 2-3. Giat berdoa supaya Tuhan membuka pintu pemberitaan Injil. Teruskan. Dan Tuhan mempertemukan kita dengan apa? Orang-orang yang membutuhkan Injil. Supaya Tuhan kirim di sekitar kita. Siapakah? Mungkin lagi orang susah, lagi orang stres, lagi orang yang membutuhkan Tuhan. Saudara, kalau kita lakukan, kalau kita giat, dengar, sesulit apapun pergumulanmu, ada saja cara Tuhan menolong. Boleh kita ngomong 2-3, sesulit apapun pergumulan kita, ada saja cara Tuhan menolong. Kasih kesaksian. Saudara ada jemaat kami, waktu krisis yang lalu, dia mau jual rumahnya karena suami berhenti bekerja, anak sekolah. Rumah harus diangsur. Mau dipilok. Rumah dalam pengawasan BTN. Mereka sudah paksa, rela supaya rumah itu mau diambil lah begitu. Tapi Tuhan itu jago bikin mujizat. Dengar baik, kaum bapak yang terhormat. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan jago bikin mujizat. Bagaimana caranya? Nah, saudara untuk pasang itu loh, pasang tower yang handphone itu apa namanya itu? Iya, itu kan rupa-rupanya tidak main sembarang patok ya. Harus dia lihat lintang timur, lintang selatan. Dia harus lihat mana tempat yang cocok. Nah orang ini keliling di Harapan Indah, cari-cari tempat-tempat mana kira-kira yang pas ya untuk dibangun tower di situ. Ya untuk memancar. Dia cari dari ujung ke ujung, nggak dapat Bapak dan Ibu. Tiba-tiba mereka pergi ke bagian pojok, rupa-rupanya ketika pakai alat itu cocok di situ.
Dan jemaat kita ini tanahnya di belakang kosong. Ya, perumahan-perumahan dulu kan kelebihannya di mana? Ya di tanah ya. Itu beda dengan sekarang kecil-kecil tapi miliaran. Nah, dia punya tanah besar di belakang itu agak panjang Bapak dan Ibu. Setelah pakai alat itu cocok bangun di situ. Lalu ngobrol dan lain sebagainya. Lalu tanah yang sisa itu mereka sewa sekian puluh tahun. Dan hasilnya itu mereka bayar untuk melunasi rumah itu. Sisanya untuk modal usaha. Coba lihat Tuhan jago bikin mujizat enggak? Rumahnya enggak jadi disita. Rumahnya enggak jadi disita. Tuhan malah kasih berkat. Itulah Tuhan kita. Makanya setia dengan Tuhan. Amin. Giat memberitakan Injil. Lagi. Poin yang ketiga, 23. Giat dengan hati seperti Yesus terhadap apa? Jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus itu hatinya cuma apa? Cuma jiwa. Bagaimana supaya jiwa diselamatkan? Beda dengan manusia sekarang. Bagaimana saya punya aset? Saya punya mobil yang baru. Saya punya mobil sport. Saya punya rumah di sana sini. Itu manusia sekarang. Nanti kalaupun kita mati, kita tidak bawa itu. Menjadi ribut untuk anak-anak. Apalagi kalau anak mantu yang belum bertobat. Aduh. Jangan deh. Ya. Anak kita punya 3, anak 4. Oke, saya mau tanya dulu. Ibu-ibu yang terhormat, kalau saudara punya anak 3, punya 4 anak, dapat anak mantu yang baik itu, yang takut akan Tuhan itu berkat enggak? Sedikit di sini yang punya anak mantu atau tertekan. Punya anak mantu, dapat anak mantu yang baik, yang cinta Tuhan itu berkat enggak? Berkat. Anugerah enggak? Anugerah. Tapi kalau dapat anak mantu, ya, anak mantu nomor sekian, memisahkan anak dari mamanya, sakit loh. Betul enggak? Sakit. Gara-gara anak mantu, anak kandung jadi terpisah dengan kakak-kakaknya yang lain, terpisah dengan si mama, dengan si papa. Ini kenyataan. Ini banyak. Banyak toh? Banyak saudara. Makanya dimulai dari kita. Mulai dari orang tua yang takut akan Tuhan. Mulai dari situ. Ayo mulai terbuka di pikirannya sekarang ini. Ya, mulai terbuka deh. Makanya perlu bapak-bapak tumpangin tangan buat anak-anak. Ketika mereka lagi tidur, datang ke kamarnya. Taruh tanganmu di kepalanya, doain. Supaya dia dapat pasangan hidup yang baik. Tumpangin tangan. Kalau mereka sudah dewasa, kalau mau pergi, doain. Kalau di luar kota, dia kos, tinggal di apartemen, doain mereka. Dimulai dari siapa tadi? Orang tua. Jadi jangan kejar uang, jangan kejar harta, tapi kejarlah jiwa seperti Yesus. Ya, sedikit lagi. Giat dalam memuliakan Tuhan. Terakhir, sama-sama. Giat bersaksi melalui teladan hidup kita. Terus, kesaksian dan teladan hidup kita lebih keras bersuara dibanding dengan apa? Kata-kata. Terus kan? Pertontonkan kepada siapapun bahwa kita sudah diselamatkan, dikasihi, diampuni, dan diterima apa adanya oleh siapa? Oleh Kristus. Bahwa di dalam Kristus kita sudah terima kehidupan kekal. Mari kita buktikan itu. Ayo giat memberitakan Injil. Giat, Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat kesaksian. Contoh nih, ibu-ibu kalau pergi ke pasar. Ya pergi ke pasar nih. Ya, beli tahu, tempe, beli. Kasih uang 20.000. Beli tempenya misalnya harganya cuma 13.000. Ya berarti kembalian berapa? 7.000. Tapi si nona yang jualan itu dia kasih lebih. Entah dia pusing, entah dia nggak ngerti. Uang dia lebih. Dia kembaliannya lebih. Ya bukan 7.000, tetapi 11.000. Saudara ketika lihat itu respon apa? Apa saudara bilang Tuhan Yesus memang baik? Tuhan baik luar biasa. Dia tahu aku lagi butuh uang nih. Apa seperti itu? Apa datang sama si nona lalu bilang, non, kau salah. Kau kembalikan bukan lagi 7.000. Tapi kau kembalikan lebih. Kira-kira yang mana Bapak Ibu lakukan? Datang balikin atau bilang Tuhan Yesus baik?
Bapak-bapak makan di restoran, sang kasir lupa hitung kerupuk, nggak dihitung. Udah jalan 10 meter baru ingat, tadi kerupuk belum dihitung. Saya mau tanya, balikkah? Atau saudara bilang, sudahlah, asal kerupuk saja. Ayo. Balik nggak? Balik. Balik ya. Saya ingat nanti mereka bilang, kok Bapak bisa begitu? Iya, saya takut akan Tuhan. Siapakah Tuhanmu? Tuhan Yesus. Itu menjadi pintu. Saya percaya anak kita tanpa disadari, mereka kan rekam percakapan kita di mobil toh. Anak akan lihat. Dia bilang, Tuhan, nanti kelak kalau aku pengen punya suami, biar suamiku seperti Papa Tuhan. Tuh. Aku pengen nanti kalau punya istri, kata anak laki-laki, istriku seperti mama. Hebat dia, jujur. Tuh, jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin buat firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati pagi ini. Amin. Haleluya. Mari kita. Oh, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Biar setiap kami giat memberitakan Injil. Membawa mereka beribadah di GBI Shalom. Membuka rumah kami untuk komsel. Membuka ruko-ruko kami untuk komsel. Haleluya, haleluya. Membuka perusahaan di mana kami bekerja untuk komsel Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama meresponi firman Tuhan. Terima kasih, sama-sama berdoa, sama-sama mengucap syukur bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapi setiap jemaat ini Tuhan, agar kami giat dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati
angkat tanganmu. Ku tahu hidupku adalah penyembah. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku segenap hidupku bersembahkan. Turunkan tangan saudara, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah, kami menyembah. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Setiap kami meresponi firman-Mu, setiap kami harus giat memberitakan Injil, setiap kami harus giat mendoakan orang-orang sakit, bahkan orang yang mengalami kesurupan sekalipun Tuhan. Kami harus giat untuk menjadi mentor bagi mereka yang sedang hancur dalam pernikahan mereka. Banyak orang yang sedang hancur dalam pernikahan keuangan. Kamilah menjadi alatnya Tuhan. Kami malah menjadi dutanya Tuhan buat mereka. Kami ingin berdoa buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan kirimkan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Maka kami pun harus mendoakan mereka, harus melayani mereka dengan Injil, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dengan demikian hidup kami berarti, dengan demikian hidup kami berguna, dengan demikian hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu, sekarang saya ingin doakan saudara. Yang pertama, saya ingin doakan suami istri, supaya kau diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Saudara yang hadir membawa pasangan, suami taruh tangan saudara di pundak istrimu, dan istri taruh tanganmu di pinggang suami saudara. Yang tanpa bawa pasangan, istri atau suami yang tanpa bawa pasangan, taruh tanganmu dua-dua di dada saudara. Saudara yang masih single, yang belum menikah, taruh tanganmu dua-dua di dada saudara. Saya ingin doakan Bapak dan Ibu supaya kau diberkati oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat setiap suami dan istri yang ada bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa untuk mereka. Yang pertama, suami istri, berkati pernikahan mereka, berkati pernikahan mereka. In the name of Jesus, urapi suami istri ini Tuhan, agar mereka kuat dalam menghadapi hidup gelombang, badai dan tofan, menghadapi tantangan. Hamba doakan di dalam nama Yesus, diberkati suami istri ini, berkati keturunan mereka, berkati anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, berkati anak-anak mantu, anak-anak cucu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup pasangan suami istri ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari suami berkati istrimu, istri berkati suami saudara, berkati, saling memberkati. Yang tanpa bawa pasangan, yang tidak bawa pasangan, berkati pasangan saudara. Anak-anak muda berdoa buat dirimu sendiri. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Oh Holy Spirit, touch in the name of Jesus. Urapi anak-anakmu ini Tuhan, pakailah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda diberkati, diurapi oleh Tuhan dalam nama Yesus. Lepaskan tangan saudara, lepaskan tanganmu. Yang kedua, saya ingin doakan usahamu, saya ingin doakan keuangan saudara, supaya keuanganmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil.
Engkau tidak pinjol sana, pinjol sini, gade sana, gade sini. Engkau tidak mengemis sana dan sini. Keuanganmu diberkati oleh Tuhan, usahamu diberkati oleh Tuhan. Yang ingin usahanya, yang ingin keuangannya didoakan, angkatlah kedua tangan saudara. Sekarang hamba berdoa untuk keuangan mereka. Hamba berdoa untuk usaha apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Di tengah-tengah banyak kompetitor sekarang, di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang mereka sedang alami, hamba berdoa Engkaulah Allah Yehova Jireh buat kami, Allah yang sang gembala agung buat kami. Berkati keuangan mereka, berkati usaha, berkati toko yang mereka kelola, berkati bisnis yang mereka kelola. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka terus diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang menjadi pemberita Injil. Dalam nama Yesus, turunkan tangan saudara. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih, haleluya. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah. Haleluya. Saya minta Bapak Gembala maju berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Sungguh hati kami bersuka cita sebab kami memiliki Tuhan yang peduli, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menyertai kami, dan Tuhan pasti menyertai kami, menolong kami. Itulah sebabnya Tuhan, sesuai dengan firman yang kami terima, kami akan terus berusaha mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan, Tuhan pakai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik itu di tengah-tengah hidup rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, jadikan kami alat dalam tangan Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata berkat, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang meneguhkan. Sebab kami tahu dan percaya akan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu berkata, Tuhan akan menyertai dan tanda-tanda akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, secara khusus Tuhan pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadikan hidupnya alat dalam tangan Tuhan, dan juga di dalam mengelola BPD Bekasi. Tuhan, berikan hikmat, berikan kemampuan, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati anak cucunya, jadikan hidup rumah tangganya kesaksian bagi banyak orang, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita luar biasa, dan kita persiapkan persembahan kita yang kedua buat yang bertugas. Yesus Kristus yang dicurahkan
baca pengumuman, silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pengumuman sepekan Minggu 15 Juni 2025. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sal Nainggolan, MTH. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Happy birthday Saudara Kristanto 11 Juni, Bapak Beni Suli 13 Juni. Ya. Ada. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan ibadah raya 22 Juni 2025, worship leader Bapak Daniel, worship leader kedua Ibu Marta, singer 1 Bapak Ruli, singer 2 Ibu Nani, singer 3 Ibu Magda, musik Bapak Yosia, Saudari Pebe, Bapak Yoda, dan Bapak Apen. Hasil keluarga Bapak Endang, pengumuman Bapak Gilbert, LCD, Saudari Melpina. Info gereja telah dibuka kelas baptisan air bagi Bapak dan Ibu yang rindu dibaptis secara selam dan lahir baru bisa mendaftar melalui sekretariat gereja. EGC ya. EGC Sandai 22 Juni 2025 jam 11 di GBI Shalom Titian Kencana. Gembala Sidang GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang ke gereja GBI Shalom Titian Kencana. Kalau ada, saya persilakan berdiri. Nggak ada ya? Ada nggak? Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan kasih kau dengan kasih Tuhan. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang buat Simba yang baru datang. Dari itu bisa minggu-minggu depan bisa tetap sama-sama beribadah. Ada lagi yang lain? Ada apa yang lain? Silakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu memuji Tuhan. Ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
pada pamungkas ibadah kami, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama sehati memuliakan dan mengagungkan Engkau. Tuhan, tentu apa yang kami naikkan jauh dari sempurna. Tetapi inilah yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami memiliki satu kerinduan yang kuat untuk terus mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Hati kami penuh dengan sukacita. Kami dikuatkan, kami diteguhkan dan diberkati. Tuhan lawat setiap jemaat yang hadir, apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupannya. Engkau adalah jawaban dan sumber pertolongan bagi setiap jemaat Tuhan. Dampingi dan tuntun sehingga dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan dan dapat terus berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Tuhan berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah di tengah-tengah hidup rumah tangganya kasih Tuhan terus melanda, sehingga di dalam hidup rumah tangganya ada kasih, ada sukacita, saling menolong, saling memperhatikan, sehingga hidup rumah tangganya menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lain yang ada di sekitar, yang memiliki usaha. Tuhan berkati kedua belah tangannya, apapun yang dilakukan dan diusahakannya. Dengan pertolongan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan memberkati usahanya. Yang bekerja pun demikian. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam bekerja, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan memberikan pertanggungan jawab kepada yang memberikan tugas kepadanya. Anak-anak kami tiada pernah henti hamba bawa dalam doa, yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Tuhan dampingi anak-anak kami. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktu. Kami melihat juga kebaikan Tuhan, di mana anak kami, Sela, telah menyelesaikan S1-nya di luar kota. Dan hari ini boleh ada bersama kami. Tuhan berkati masa depannya. Karena semua masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu hari ini, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Jemaat yang baru pertama kali hadir, Tuhan Kau berkati kehadirannya. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan menyertainya. Berkati kehidupannya. Begitu juga Tuhan, secara khusus bangsa kami Indonesia, hamba pun terus bawa kepada-Mu. Tuhan, lawat terus bangsa kami. Berikan ketentraman bagi bangsa kami Indonesia. Bagi para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan semangat, berikan hikmat,
di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan juga Tuhan berikan hati yang bijaksana sehingga dapat mengelola bangsa kami Indonesia dengan bijaksana. Satu kerinduan kami, biarlah di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada jemaat bepergian, kemanapun sidang jemaatmu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu senantiasa menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin. Dan kita saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu sekalian, baru saja kita ibadah, kiranya ibadah kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa menekan tombol like dan subscribe di channel ini, GB Shalom Titian Kencana. Tuhan Yesus memberkati.